Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 6 dengan Bu Guru di sini di channel Biro Belajar. Kali ini kita akan belajar untuk pembelajaran 4, subtema 1, tema 4, kelas 6. Marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Di pembelajaran 4 kali ini, kita akan belajar tentang globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain di era globalisasi yang kamu rasakan? Untuk pembelajaran 4 kali ini, kalian bisa simak LKS tema 4 kalian halaman 14 sampai dengan halaman 15. Kita akan mulai dengan ayo membaca dunia tanpa batas. Globalisasi. Sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Silakan anak-anak diskusikan dengan orang tua atau wali kalian pertanyaan yang ada di halaman 14 LKS tema 4 nomor 1 sampai dengan 4 ya. Di halaman 14 di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Jawabannya semua ada di dalam bacaan yang tadi kalian simak ya. Dunia tanpa batas itu maksudnya seluruh bangsa dan negara di muka bumi semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisahkan lagi oleh batas wilayah. Kalau yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ada juga di bacaan globalisasi, yaitu sebuah proses mendunia. Kemudian kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
kita dapat menemukan berbagai produk dari luar negeri di negara kita. Demikian juga produk Indonesia juga bisa ditemukan di berbagai negara lainnya. Contoh yang lain tentang globalisasi, kita bisa menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia ya. Seperti ketika kalian misalnya menonton pertandingan sepak bola Liga Inggris atau mungkin pertandingan badminton cup gitu ya, secara langsung mungkin dari Cina atau dari Korea gitu, kita dapat menyaksikan dari televisi kita. Contoh yang lain tentang globalisasi, kita bisa berkomunikasi dengan sahabat, dengan keluarga yang jauh ya, bisa melalui telepon atau mungkin kita yang bekerja dari jarak jauh bisa menggunakan email ya. Itu contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa sih pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Kalau ini jawabannya tergantung apa yang kalian rasakan ya, karena kalian sekarang ini sedang hidup di zaman yang sudah memang zaman globalisasi. Apa yang kamu rasakan gitu ya? Misalnya sekarang banyak makanan instan ya, sudah super kemajuan, membeli makanan tidak harus datang ke tempatnya ya, cukup pakai GoFood misalnya ya, dan lain-lain. Yang pengalaman kamu yang kamu rasakan itu untuk nomor 3. Kemudian kalau yang nomor 4 tidak usah ya, gambarkan secara visual, itu sudah cukup tergambar di LKS tema kalian. Kemudian untuk yang di halaman 15, kalian supaya mengamati lingkungan sekitarmu. Kemudian diskusikan bersama orang tuamu pertanyaan yang ada di halaman 15 nomor 1 sampai 3. Kalian simak ya dari LKS. Nomor 1, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Yang ketiga, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kalian tidak usah bingung-bingung karena jawabannya ada di bacaan di halaman 15 ya. Nah, selanjutnya silakan kalian bersama dengan orang tua kalian ceritakan kepada orang tuamu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi era globalisasi. Mintalah pendapatnya tentang rencana masa depanmu. Misalnya, ke depannya kamu ingin belajar apa, ingin punya skill atau bakat atau kemampuan apa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Kamu bisa berdiskusi secara mendalam dengan orang tua kalian, atau misalkan orang tua kalian sibuk bisa dengan saudara kalian gitu ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Itu untuk pembelajaran 4 di subtema 1 tema 4 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan kalian like dan share boleh, dan yang sudah subscribe terima kasih, bagi yang belum masih terus Bu Guru tunggu. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.